Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok A11 ingin mempresentasikan tugas besar untuk mata kuliah ergonomi, rekayasa, sistem kerja. Anggota kelompok kami terdiri dari Ade Rudiana, Sally Feodora, Fauzan Rama, dan saya sendiri Kiani Bobby Sanders, serta dosen PIC Ibu Clara Teresia. Untuk judul kajian yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah evaluasi dan perbaikan lingkungan kerja pada Ohio Bread and Coffee. Selanjutnya objek kajian. Objek yang kita amati yaitu Ohio Bread and Coffee. Tempat ini merupakan coffee shop yang berada di Jalan Cimbluit nomor 155. Tempat ini memiliki pencahayaan yang kurang baik dikarenakan situasinya yang remang-remang cenderung gelap. Situasi di sana juga bising dikarenakan suara bising dari mesin kopi yang menyatu dengan pengunjung berada. Untuk lokasinya juga berada di pinggir jalan sehingga suara kendaraan dari luar terdengar ke dalam ruangan. Suara tersebut merupakan suara klakson, suara deru mesin pada saat menanjak, dan pada saat macet. Pada pengamatan ini, kami menggunakan teknik random sampling dikarenakan kondisi lingkungan yang mendukung di waktu kapanpun memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Sehingga cara pengambilan sampelnya menggunakan randomisasi pengamatan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai aspek apa saja yang akan ditinjau pada pengamatan kali ini. Yang pertama ada pencahayaan, yang kedua ada kebisingan, kemudian yang ketiga ada kelembapan, yang keempat ada temperatur, yang kelima ada warna, dan yang terakhir adalah sirkulasi udara. Selanjutnya, di sini yang pertama saya akan membahas mengenai penerapan ilmu ergonomi, rekayasa, dan sistem kerja untuk pencahayaan. Pencahayaan pada Ohio Bread and Coffee termasuk ke dalam pencahayaan yang kemang-kemang. Hal tersebut dikarenakan lampu yang dipakai pada Ohio Bread and Coffee adalah lampu yang berwarna kuning, sehingga membuat suasana pada Ohio Bread and Coffee menjadi cukup redup. Setelah dilakukan hasil pengamatan, pada Ohio Bread and Coffee masih diperoleh data untuk pencahayaan di bawah 250 lux, di mana menurut Occupational Safety and Health Administration, pencahayaan yang baik adalah pencahayaan sebesar 250 lux. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pencahayaan pada Ohio Bread and Coffee masih perlu dilakukan adanya perbaikan karena memiliki pencahayaan yang kurang baik. Berikut ini merupakan contoh hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan lux meter. Pengukuran pencahayaan pada Ohio Bread and Coffee dilakukan pada dua area. Untuk area yang pertama yaitu smoking area, dan area yang kedua adalah non-smoking area. Kemudian di sini selanjutnya saya akan membahas mengenai usulan perbaikan pencahayaan pada Ohio Bread and Coffee. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, pencahayaan pada Ohio Bread and Coffee memiliki pencahayaan yang kurang baik dan tidak memenuhi standar pencahayaan yang baik menurut Occupational Safety and Health Administration. Oleh karena itu, di sini kelompok kami memberikan dua alternatif pilihan yang dapat dijadikan sebagai usulan perbaikan pada Ohio Bread and Coffee. Untuk alternatif yang pertama adalah dengan mengganti lampu yang digunakan pada saat ini dengan lampu LED yang memiliki nilai lumen yang tinggi dan watt yang rendah. Dan untuk alternatif yang kedua, yaitu dengan melakukan penambahan jumlah lampu khususnya pada bagian atas meja yang biasa digunakan oleh tamu pada Ohio Bread and Coffee. Lampu yang dimaksud adalah lampu yang digantung dan diposisikan tepat di atas meja, sehingga customer yang datang pada Ohio Bread and Coffee tidak akan merasa suasana redup, dan pencahayaan pada Ohio Bread and Coffee dapat menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Selanjutnya kebisingan yang terjadi di tempat Ohio Bread and Coffee. Dikarenakan suara mesin kopi yang berada dekat dengan pengunjung sehingga mengganggu pengunjung pada saat berinteraksi. Ditambah juga dengan lokasi yang berada di pinggir jalan sehingga mengganggu pengunjung dengan suara kendaraan di luar. Umumnya suara yang aman didengar oleh telinga manusia yaitu sebesar 30-50 desibel. Untuk nilai batas kebisingan yang aman, menurut Permenaker nomor 13 tahun 2011 yaitu sebesar 85 desibel. Berdasarkan data yang kami dapat di non-smoking area, dominan hasilnya 60 ke atas bahkan sampai 70. Untuk nilai batas aman kebisingan 85 desibel itu cukup mendekati namun tidak lebih. Namun dapat dilihat lagi dari suara aman
yang didengar oleh telinga manusia sebesar 30-50 desibel, angka tersebut lebih dari batas tersebut. Sehingga kami menyimpulkan bahwa Ohio Bread and Coffee ini tergolong cukup bising sehingga dapat mengganggu orang yang berada di dalam ruangan dan diperlukan perbaikan. Berikut merupakan alat yang kami gunakan untuk mengukur kebisingan, yaitu dengan aplikasi Soundmeter. Terdapat juga perhitungan di smoking area sebesar 48,5 desibel dan di non-smoking area sebesar 65 desibel. Berdasarkan hasil pengamatan yang kami dapat, kami menyimpulkan bahwa tempat tersebut cukup bising sehingga diperlukan perbaikan. Untuk tempat mesin kopi, lebih baik diberi sekat, dan untuk suara kendaraan yang mengganggu ke dalam ruangan, lebih baik dibuat pintu yang kedap suara. Oke, selanjutnya kita sekarang masuk ke bagian temperatur. Ruangan pada Ohio Coffee ini terbagi menjadi dua, yaitu ruangan smoking area dan ruangan non-smoking. Pada ruangan non-smoking ini, ruangan tersebut diberikan AC sehingga suhu di ruangan tersebut cenderung lebih stabil. Sedangkan pada ruangan smoking hanya sekedar ventilasi saja sehingga suhu cenderung lebih tinggi daripada suhu di ruangan non-smoking. Kemudian dapat kita lihat pada bagian kiri layar terdapat tabel. Tabel tersebut merupakan tabel rekapan hasil pengukuran suhu pada kedua ruangan di Ohio Coffee. Menurut Kepmen Kesehatan, suhu normal untuk sebuah ruangan itu berada pada range 22 hingga 26 derajat Celcius. Pada area non-smoking, suhu dapat dikatakan ideal. Akan tetapi, pada saat siang hari, ketika matahari sedang terik-teriknya, suhu ruangan akan terasa lebih panas. Namun ketika sore hari, ruangan akan terasa lebih sejuk dan nyaman. Untuk mengukur temperatur, kami di sini menggunakan aplikasi Room Temperature dan hasil perhitungannya terdapat pada layar. Untuk area smokingnya kita mendapatkan hasil 24,9 derajat Celcius dan untuk area non-smokingnya 21,5 derajat Celcius. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kelembapan. Dapat kita lihat pada tabel di layar, tingkat kelembapan pada kedua ruangan di Ohio Coffee ini berada pada batas normal. Rata-rata tingkat kelembapan pada Ohio Coffee ini bernilai sebesar 84%. Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau EPA, tingkat kelembapan tinggi berada pada 60% ke atas dapat menimbulkan tumbuhnya jamur yang dapat memicu penyakit seperti asma. Kelembapan pada Ohio Bread and Coffee ini terjadi karena hanya sedikit jendela untuk sirkulasi udara dan juga karena ruangan non-smoking terdapat AC sehingga menyebabkan persentase kelembapan lebih tinggi lagi. Untuk mengukur kelembapan, di sini kami menggunakan aplikasi hygrothermometer dan juga room temperature. Untuk salah satu contoh hasil pengukurannya dapat dilihat pada layar. Sekarang kita masuk ke bagian usulan perbaikan temperatur dan kelembapan pada Ohio Coffee ini. Sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan, keadaan temperatur pada Ohio Coffee ini masih bersifat ideal sehingga dari kami tidak dapat memberikan usulan. Akan tetapi, masalah terbesar pada Ohio Coffee ini yaitu di kelembapannya. Maka dari itu kami mengusulkan dua hal. Yang pertama itu menggunakan mesin dehumidifier. Mesin dehumidifier ini berguna untuk menurunkan kelembapan dengan cara mesin tersebut menyerap partikel air yang terdapat pada udara, kemudian partikel tersebut disalurkan dan akhirnya masuk pada wadah penampungan di bagian bawah mesin dehumidifier. Yang kedua itu dengan meletakkan tanaman EV. Tanaman EV ini berfungsi untuk menyerap kelembapan melalui akar, batang, dan daunnya. Selain untuk menyerap kelembapan, tanaman EV ini dapat mempercantik ruangan sehingga pelanggan pada Ohio Bread and Coffee dapat merasa lebih nyaman dan juga rileks. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi lingkungan kerja pada Ohio Coffee dari sisi aspek warna. Dari hasil pengamatan dapat dilihat bahwasannya Ohio Coffee didominasi oleh warna-warna terang seperti coklat dan putih. Warna terang sendiri memberikan kesan cerah dan meriah serta dapat membagikan banyak cahaya.
Selain itu juga, dia memiliki kesan leluasa dan mengarah ke kebersihan. Selanjutnya, warna putih sendiri memicu respon netral, bersih, serta steril. Selanjutnya, untuk warna coklat dapat memicu respon nyaman, aman, dan rileks. Dari sisi aspek warna, menurut kelompok kami, Ohio Cafe sangat cocok dalam menggunakan warna-warna tersebut di lingkungan kerjanya. Karena warna putih dapat memberikan kesan bersih, serta steril, dan warna coklat dapat memberikan kesan nyaman, aman, dan rileks, sehingga sangat cocok untuk pengunjung dalam melakukan aktivitasnya seperti mengerjakan tugas, mengobrol, dan bersantai, serta untuk pekerja sendiri juga nyaman dalam melakukan pekerjaan. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi lingkungan kerja pada Ohio Cafe dalam aspek sirkulasi udara. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, Ohio Cafe sendiri terdiri dari 2 ruangan, yaitu ruangan smoking area dan non-smoking area. Ruangan smoking area merupakan ruangan yang tertutup dengan adanya jendela, sementara ruangan non-smoking area merupakan ruangan yang ber-AC tanpa adanya jendela. Dalam mengevaluasi lingkungan kerja dalam aspek sirkulasi udara, kami juga melihat peraturan yang berlaku, yaitu dari Peraturan Menkes 2011, di mana ruangan harus dilengkapi ventilasi minimal 10% dari luas lantai dengan sistem ventilasi silang. Ruangan yang ber-AC juga harus dilakukan pergantian udara dan pemeliharaan secara rutin. Selanjutnya, harus menggunakan exhaust fan untuk ruangan yang tidak ber-AC dan harus mengatur tata letak ruang. Selanjutnya akan dibahas mengenai usulan perbaikan pada aspek sirkulasi udara. Dari peraturan yang telah didapatkan, bahwasannya keadaan lingkungan kerja pada Ohio Cafe masih menyalahi aturan, di mana ruangan non-smoking area yang merupakan ruangan ber-AC tidak terdapat jendela, sehingga tidak dapat dilakukan pergantian udara secara rutin pada pagi hari. Selanjutnya, untuk ruangan yang smoking area merupakan ruangan yang tanpa AC, tetapi dia tidak memiliki exhaust fan, sehingga dari kasus tersebut kita dapat memberikan usulan perbaikan berupa sebaiknya diberikan jendela pada ruangan non-smoking area. Dan selanjutnya kita juga memiliki usulan sebaiknya dilakukan pemberian exhaust fan pada ruangan smoking area. Dari pengamatan dan pengukuran dengan menggunakan teknik random sampling yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwasannya lingkungan kerja pada Ohio Cafe masih membutuhkan beberapa perbaikan, terutama pada aspek pencahayaan, kebisingan, kelembapan, serta sirkulasi udara, di mana usulan perbaikannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada aspek pencahayaan dapat dilakukan alternatif usulan perbaikan, yaitu mengganti lampu dengan jenis lampu LED. Yang kedua, dapat melakukan penambahan jumlah lampu. Pada aspek kebisingan juga dapat dilakukan usulan perbaikan dengan membuat sekat untuk tempat mesin kopi, lalu memasang pintu yang kedap suara. Selanjutnya, pada aspek kelembapan juga dapat diusulkan perbaikan sebagai berikut. Yang pertama, dapat menggunakan mesin dehumidifier. Yang kedua, dapat meletakkan tanaman yang dapat menyerap udara lembab. Selanjutnya, pada aspek sirkulasi udara dapat dilakukan perbaikan berupa yaitu memasang jendela pada ruangan non-smoking area dan memasang exhaust fan pada ruangan smoking area. Sekian presentase dari kelompok A11 tentang evaluasi lingkungan kerja pada Ohio Bread and Coffee. Terima kasih telah mendengarkan, semoga bermanfaat.